Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham salah harga, rutin bagi dividen 2 kali, aset 110 triliun, tapi PER hanya 8 kali. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh. Saham yang akan kita bahas ini bergerak di bidang industrial goods dan sudah listing sejak tahun 1989. Artinya, usia saham ini sudah sekitar 32 tahun di Bursa Efek Indonesia. Poin plus dari saham ini adalah rutin membagi dividen 2 kali setahun dengan yield yang bagus. Selain itu, valuasinya belum terlalu mahal dan memiliki utang yang rendah. Laba perusahaan juga naik 46% di periode ini dan hal itu tentu menjadi kabar baik bagi pemegang sahamnya. Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. UNTR punya aset 110,69 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 99,8 triliun. Artinya aset perusahaan naik 10,89 triliun atau 10,91% dalam 1 tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 110,69 triliun, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 31,62 triliun. Artinya, 28,57% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 11,13 triliun atau 54,32%. Selain kas dan setara kas, ada juga aset tetap. Dari total liabilitas 110,69 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 21,51 triliun. Artinya, 19,43% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 2,8 triliun atau 11,52%. Kedua, liabilitas. UNTR punya liabilitas 41,22 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 36,65 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 4,57 triliun atau 12,47% dalam 1 tahun ini. Nah, dari total liabilitas 41,22 triliun, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga sebanyak 11,47 triliun. Artinya, 27,83% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1,39 triliun atau 13,79%. Selain utang usaha pihak ketiga, ada juga akrual. Dari total liabilitas 41,22 triliun, perusahaan punya akrual sebanyak 6,31 triliun. Artinya, 15,31% total hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 2,49 triliun atau 65,18%. Ketiga, ekuitas. UNTR punya ekuitas 66,1 triliun sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 60,28 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 5,82 triliun atau 9,65%. Nah, dari total ekuitas 66,1 triliun, perusahaan punya saldo laba belum dicadangkan sebanyak 54,11 triliun. Artinya, 81,86% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 4,81 triliun atau 9,76%. Keempat, pendapatan. UNTR punya pendapatan 57,82 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 46,46 triliun. Artinya, pendapatan perusahaan naik 11,36 triliun atau 24,45% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. UNTR punya biaya pokok penjualan sebanyak 44,3 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 36,31 triliun. Berarti biaya pokok naik 7,99 triliun atau 22% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. UNTR mampu menghasilkan laba sebanyak 7,81 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 5,33 triliun,
Berarti laba perusahaan naik 2,48 triliun atau 46,53% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. UNTR punya ROE 15,76% dengan NPM 13,52%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 62,36%. UNTR punya rasio keuangan yang sangat baik. ROE dan NPM-nya berada di atas 10% dengan DER yang hanya 62%. Hal itu disebabkan karena adanya kenaikan laba dan ekuitas. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 8,32 kali dan PBV 1,31 kali. Valuasi UNTR terbilang masih rendah dengan PER 8 kali dan PBV 1,3 kali. Meski tidak bisa lagi dikatakan sangat murah, tapi valuasi seperti ini layak untuk dipertimbangkan. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Kenaikan aset berasal dari saldo kas yang bertambah. 2. Liabilitas bertambah karena ada peningkatan utang akrual dan utang usaha. 3. Ekuitas naik karena saldo laba yang bertambah. 4. Laba naik 2,48 triliun karena pendapatan naik 11,36 triliun. 5. Rasio keuangan bisa dikatakan sangat baik. 6. Valuasi masih terjangkau untuk perusahaan sebesar UNTR. Demikian analisa singkat saham UNTR berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Thank you.